Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat peternak, para sahabat petani ya. Kali ini kita akan membahas masalah yang cukup penting ya di pertanian Talbisa 1020. Jadi Azolla ini memegang peranan yang sangat penting dalam konsep Talbisa, karena dia berfungsi sebagai pakan dan juga bisa sebagai pupuk. Nah, saya namai presentasi ini dengan Azolla, pakan dan pupuk ajaib dari kolam ke kandang. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu Azolla? Ya, ini pada dasarnya semua orang udah tahu ya, ini itu tanaman Azolla. Nah, Azolla itu adalah tanaman air kecil dari jenis paku-pakuan yang hidup mengapung di permukaan air. Jadi dia terapung ya, terutama di sawah, kolam, atau perairan tenang. Azolla sangat istimewa karena dia bersimbiosis dengan bakteri biru hijau. Nah, atau Anabaena azollae yang mampu mengikat nitrogen dari udara. Jadi di akar-akarnya itu ada bakteri-bakteri yang mengikat nitrogen dari udara sehingga dia bisa tumbuh cepat karena di akar-akarnya itu mengandung bakteri-bakteri yang mengikat nitrogen yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Nah, seperti istilahnya kayak pupuk N gitu ya, itu kan nitrogen. Sehingga menjadikan pupuk hayati alami yang sangat berguna dalam pertanian dan perikanan. Karena dia mengandung banyak nitrogen, otomatis mempunyai kandungan yang bagus untuk ternak dan tanaman. Nah, ciri-ciri Azolla ukurannya kecil ya. Dia kalau sudah subur banget tuh bertumpuk-tumpuk ya. Mirip seperti ganggang ya. Tapi dia bergerigi gitu ya. Warna hijau saat muda, tapi kalau sudah agak tua tuh dia bisa agak kecoklat kemerahan gitu. Nah, ini yang jadi tolok ukur utamanya. Ini yang menjadi ini sangat berkah nih tumbuhan ini ya, karena dia berkembang biak sangat cepat ya. Dapat menggandakan massa itu dalam 3 sampai 10 hari itu sekali, apa ya istilahnya ya. Satu kali memecah dirinya itu antara 3 sampai 10 hari. Bayangkan. Jadi kalau sebulan itu kan dia berkali-kali memecahkan diri. Jadi kalau bisa kita merawat dengan baik, dia akan lebih cepat ya antara 10 harinya itu. Selanjutnya manfaat Azolla. Nah, manfaat Azolla itu satu, dia sebagai pupuk organik, pupuk hijau, artinya dia nanti diolah dengan bahan-bahan organik lainnya ya, bisa untuk pupuk ya. Jadi dia pupuk organik alami. Nah, inilah nanti yang akan kita manfaatkan di pertanian Talbisa. Kemudian pakan ternak dan ikannya, otomatis ya ini sangat berguna sekali untuk pakan ternak ya. Hampir semua ternak itu makan Azolla ini ya. Ada bebek, ayam, sapi, kambing, ikan ya. Semua makan Azolla. Nah, karena kandungan proteinnya kandungan proteinnya tinggi ya, sekitar 20 sampai 35. Ini ada yang 20-30, ada yang 20-35. Nah, ini terserah sumbernya ya. Dan mudah dicerna. Nah, itu yang penting, mudah dicerna oleh hewan-hewan ternak. Yang ketiga ya, pengendali gulma atau pelindung air. Azolla yang menutupi permukaan air dapat menghambat tumbuhnya gulma dan menjaga suhu air. Ya, jadi kalau dia sudah menutup ya, kalau siang hari karena dia memproduksi CO2 ya, oksigen, dia O2 ya, memproduksi oksigen, maka dia sangat ya menambah kandungan udara di dalam air ya, kira-kira seperti itu. Nah,
ini juga uniknya gini, kalau kita menampung wadah kemudian di atasnya dikasih azolla, itu nyamuk tidak bertelur di sana. Nggak tahu ya, mungkin bakteri-bakteri nitrogennya itu yang menghambat nyamuk, atau telur nyamuk tidak bisa berkembang, atau gimana saya kurang tahu. Tapi sepengetahuan saya ya, pengalaman saya membudidayakan azolla di kotak-kotak plastik gitu ya, itu nggak ada nyamuk sama sekali itu di dalamnya. Jadi Anda jangan khawatir kalau misalnya ember atau bak-bak plastik Anda gunakan untuk memelihara azolla, tidak ada nyamuk sama sekali. Nah, kenapa harus pakai azolla? Nah, ini dia kandungannya. Kandungan nutrisi azolla itu rata-rata kering ya, antara 25-30%. Lemaknya 3-5%. Nah, seratnya cukup tinggi ya, 10-15%. Nah, kemudian mengandung kalsium, ini yang bagus untuk pertumbuhan tulang ya, atau untuk kalau tanaman itu dia menahan dari penyakit-penyakit. Kemudian ada fosfor ya, dan zat besi cukup tinggi. Kemudian mengandung vitamin A, B12 dan beta karoten. Nah, beta karoten ini yang biasanya orang kalau bikin telur organik tuh ya makanannya harus banyak beta karoten. Nah, ini suatu yang luar biasa ya. Kemudian kelebihan budidaya azolla, cepat tumbuh, panen bisa tiap minggu. Bayangin, panen tiap minggu. Bayangin, panen tiap minggu, itu suatu yang luar biasa. Tidak butuh lahan yang besar, bisa dibudidayakan di kolam terpal, ember atau sawah. Biaya rendah, hasil maksimal. Nah, luar biasa ya. Jadi nanti ini akan kita manfaatkan keutamaan-keutamaan azolla untuk pertanian talbiza. Nah, ini panduan budidayanya ya. Cara tumbuhnya satu kolam tanah atau kolam terpal, bak semen, bahkan ember besar. Jadi dia sangat fleksibel. Air tenang, tidak mengalir deras. Ke dalam air ideal itu antara 10-30. Ada yang 10-20. Nah, ini pH-nya ya seperti ini. Cahaya azolla itu sinar matahari 50-70%. Kalau kalau sangat panas ya cukup dikasih naungan. Ya, suhu ideal sekian ya. Nah, kemudian persiapan media tanam. Nah, untuk kolam terpal ya, paling umum ya, ini sering banyak orang nih pakai kolam terpal ini. Itu ukuran ideal 1x2 atau sesuai kebutuhan ya, bisa sampai 5 meter, 10 meter ya, terserah terpalnya. Kemudian isi air setinggi 10 cm atau sampai 20 atau sampai 30. Tambahkan tanah subur ya, setebal 2 atau 5 ya di dasar sebagai sumber awal nutrisi. Ya, diamkan 1 hari ya, biar diamkan air 1-2 hari agar klorin hilang. Nah, kemudian pupuk dasar ya wajib untuk pertumbuhan cepat ya, campurkan ke kolam kotoran ayam, kambing, matang atau kompos cair ya, bisa juga pupuk cair. Kemudian alternatif tambahkan E4, molase ya, gula merah, fermentasi 24 jam dulu, biarkan selama 1 hari sebelum memasukkan azolla. Ya, jadi yang B ya, pupuk dasarnya itu wajib ya untuk pertumbuhan cepat, itu campurkan ke kolam. Jadi kotoran ayam atau kambing, kotoran kambing, ayam atau kambing matang ya, artinya ini yang sudah lama, yang sudah tidak baru ya, tidak baru keluar, yang sudah lama. Nah, kemudian jangan kotoran sapi karena kotoran sapi itu lembek ya. Nah, kemudian atau kompos cair ya, 200-500 gram per meter kubik ya, ukuran dari kotoran kambing sama ayam tadi ya. Kemudian alternatif tambahan EM4 plus molase, gula merah atau gula merah. Disebarkan, kemudian diamkan selama 24 jam. Biarkan selama 1 hari sebelum memasukkan azolla. 3. Penanaman azolla. Masukkan bibit azolla ya sehat sebanyak 200-300 gram per meter persegi. Ratakan di permukaan air. Jangan terlalu padat agar tumbuh cepat, bisa menggandakan masa dalam 3-7 hari.
Ya jadi nebarnya jangan padat-padat gitu, supaya cepat berkembang. Nah, pemupukan rutin yaitu setiap 5-7 hari gunakan pupuk cair organik atau campuran air bekas cucian beras, pupuk kandang cair atau mol daun gamal atau kacang-kacangan. Nah, ini bisa juga Anda kotoran padat ya, kotoran ayam, kotoran kambing dimasukkan ke karung, kemudian ditali, kemudian dimasukkan ke kolam. Nah, nanti dia akan terurai sendiri. Nah, sesuaikan dosisnya. Jadi kalau kolamnya besar mungkin 2 karung gitu ya, atau lebih besar lagi bisa 4 karung. Nah, kemudian perawatan tuh ya cek air. Nah, nanti kering, jika kering tambahkan air ya. Cegah hama, jika banyak keong atau serangga ambil manual. Jadi dilihat kalau banyak keong itu makan azolla ya. Jadi harus diambil gitu. Kemudian sering angkat lumpur berlebih jika tumbuh lumut. Jadi kalau ada tumbuh lumut ternyata mendominasi, nah diangkat semua ya. Naungi sebagian kolam jika matahari terlalu terik. Jadi pada saat suhu yang panas-panasnya itu antara bulan Juni ya, bulan Juni itu suhu panas-panasnya sampai Agustus, September itu ya. Nah, itu bisa dinaungi dengan paranet. Nah, panen saat azolla itu jika sudah menutupi permukaan 80-90% atau kalau mau ya sampai 100%. Atau kalau dilihat belum bertumpuk-tumpuk ya nggak usah dipanen dulu sampai bertumpuk-tumpuk sehingga panennya bisa lebih bagus. Nah, setelah itu ambil 30% ya, 30% ambil, 30% dipanen. Nanti biarkan yang lainnya tumbuh lagi. 30% dipanen, 30% dipanen ya. Atau diambil sebutuhnya. Kemudian cuci, tiriskan, atau langsung digunakan untuk pakan. Nah, kalau mau kering ya dijemur dulu. Nah, penyimpanan kalau segar bisa langsung diberikan ke ternak. Kalau kering, jemur hingga kering total, lalu simpan di wadah tertutup. Bisa tahan 1-2 bulan kalau kering. Nah, tips sukses budaya azolla yaitu rajin cek pH air ya. Kemudian ganti air sebagian tiap 2 minggu untuk menjaga kesegaran media. Kombinasi ideal yaitu azolla, E4 dan molase. Pertumbuhan super cepat. Untuk usaha gunakan beberapa kolam agar panen bisa bergilir. Nah, gitu ya. Bila memang kebutuhannya besar ya panen kolamnya dibanyakin gitu. Misalnya punya 7 kolam atau punya kolam yang besar gitu di sawah gitu ya, nah, seperti itu. Nah, aplikasinya azolla itu kalau azolla segar bisa langsung ya, tanpa olahan, langsung dikasihkan gitu aja, campur sama dedak ya, untuk ayam kampung, petelur, ikan lele, gurami, kambing, sapi, kelinci semua mau ya. Kemudian cara pemberiannya dicuci dulu ya, kemudian tiriskan 15-30 menit. Nah, kemudian bisa dicacah ya, kalau memang ayamnya masih ukuran kecil atau ikannya masih ukuran kecil gitu ya. Kemudian berikan maksimal 20-30 dari total pakan harian. Nah, ini sebenarnya bisa sampai 40 ya, 40%. Selama campurannya itu memenuhi kaidah gizi untuk ternak. Nah, untuk awal biasanya kalau ternak yang susah makan azolla, campur dengan pakan biasa dulu yang biasa dikonsumsi ya. Tapi kalau dia sudah biasa dari kecil ya tidak perlu ya. Atau waktu kecil dicampur dulu dengan pelet ya. Ya, bukan pelet apa? Pur atau pelet ya. Agar ternak terbiasa terlebih dahulu. Nah, kemudian bisa juga azolla itu disajikan dalam bentuk fermentasi. Nah, ini bahan-bahannya azolla, dedak, molase, EM4. Nah, ini jadikan pakan.
Kemudian cacah halus, azolla bisa di blender atau dipotong kasar ya. Kemudian bahan dalam drum atau trong tertutup. Aduk merata ya seperti fermentasi pada umumnya. Bisa digunakan 5-7 hari. Setelah jadi langsung diberikan atau disimpan ya, terus selama seminggu gitu. Jadi pakan selama seminggu bisa dibuat langsung. Nah, takaran ayam bebek itu bisa 30-40% dari total ransum. Artinya ini azolanya aja ya. Yang lainnya dedak, terus ampas tahu atau yang lain-lainnya. Sapi kambing itu 3-5 ekor per 3-5 kilogram per hari per ekor. Nah, ikan maksimal 40% dari campuran pakan. Nah, itu penggunaannya. Nah, ini azolla sebagai pupuk ya, azolla sebagai pupuk dan mikroorganisme. Nah, ini misalnya untuk pupuk cair organik atau penyubur tanah atau pengaya nitrogen, hasilnya pupuk N ya ini. Nah, ini azolla plus E4 plus molase fermentasi azolla super. Nah, azolla aja ya dengan difermentasi dia sudah menjadi pupuk super. Ya caranya sama, ini sistem fermentasi ya. Nah, manfaatnya itu memperkaya mikroba tanah, menambah nitrogen dan unsur hara, mengaktifkan mikroorganisme lokal, mol lokal ya. Kemudian 2, azolla plus pupuk kandang plus tanah topsoil. Nah, ini jadi pupuk padat organik untuk sayuran. Nah, kalau kita lihat nih komposisinya itu antara 30%-an ya, ini 30%. Kemudian kotoran kambing sapi 50%, tanah subur kompol 20%, tambahan abu sekam 5%. Nah, ini ya. Ini jadi azolla ini sangat bermanfaat ya, bisa untuk pakan, bisa pupuk cair, bisa pupuk padat ya. Sangat bermanfaat. Campur dan fermentasi aerob. Nah, ini difermentasi dulu sama aja. Kemudian aduk sampai 2-3 hari. Aduk setiap 2-3 hari. Gunakan sebagai pupuk dasar atau tabur pada bedengan. Nah, yang selanjutnya azolla trichoderma. Ya, ini anti jamur dan penyubur tanah. Jadi ini sangat bermanfaat ya, mengatasi jamur patogen di tanah dan pengaya organik. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Kemudian azolla PGPR, plant growth promoting rhizobacter ya, merangsang akar tanaman, memperbaiki perakaran, mempercepat tumbuhan. Nah, PGPR ini bisa dari akar bambu, pisang atau produk komersial ya. Kemudian larutan azolla fermentasi, diamkan selama 1 hari, semprotkan di daun. Nah, semprotkan ke daun atau siram ke akar tanaman. Nah, ini sangat cocok dikombinasikan sebagai mikroorganisme pengurai karena kandungan proteinnya tinggi. Nah, inilah aplikasi lapangannya ya. Jadi untuk pupuk aplikasi lapangannya seperti ini ya. Azolla E4 molase pupuk cair organik untuk sayur, buah, padi. Nah, ini ya sangat lengkap sekali ya manfaatnya azolla ini ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, kita nanti akan memanfaatkan azolla ini ya sebagai pakan dan juga sebagai pupuk. Nah, ini sesuai dengan Talbisa yang chapter ketiga ya, chapter keempat ya, yaitu chapter keempat yaitu budidaya azolla. Nah, ini tentang azollanya. Setelah ini kita akan buat video
bagaimana aplikasi atau prakteknya nanti ya. Nanti akan kita perlihatkan kolam-kolam apa saja yang bisa ya, yang secara dilihat itu seperti apa. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena itu semua gratis. Dan Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang berguna setelah Anda subscribe.